Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini merupakan momen yang sangat penting karena akhirnya finally Kak, ini sebenarnya sudah tercetus dari tahun lalu ya Kak ya. Betul sekali. Harusnya harusnya live di TikTok nih Kak. Tapi karena ya kemarin memang apa buat buat aktifin fitur live-nya itu harus 1.000-an ya kalau nggak salah ya. Oh 1.000 iya. followers kan Kak kalau TikTok tuh iya. Oh. Kecuali kalau untuk jualan. Nah, kebetulan saya pakai TikTok jualan tuh Kak buat Hmm. live-nya. Hmm. Dari Hmm. tahun lalu tuh kita sudah tektokan kapan ya kayak bisa buat live bareng, sharing-sharing Oke. mengenai dunia kampus. Karena saya pikir kakak ini sebagai praktisinya juga nih sebenarnya. Jadi Ya, penting untuk memberikan sharing kepada yang apa namanya yang saat ini mungkin mempersiapkan dirinya untuk berkuliah gitu ya kak ya. ya, Eh betul. Insya Allah selama sejam lebih kak karena saya selalu biasa berpatokan sejam. Tapi biasanya pasti akan lebih, pasti akan lebih. Apalagi kalau sudah dengan praktisi sebenarnya, karena pasti banyak hal yang harus, banyak hal yang akan diungkapkan, diceritakan gitu kan. Apalagi ini tips untuk adik-adik yang saat ini mungkin lagi mempersiapkan dirinya masuk di dunia kampus. Hmm. SNBP sudah kelar. Saat ini mungkin persiapan SNBT ya, ujian tes. Kalau dulunya SBNPTN, sekarang lebih dipersingkat lagi nih SNBT. Ujiannya nanti di akhir April. Saat ini mungkin yang lagi persiapan. Pekan depan. Semoga iya iya Kak betul. Hmm. Semoga Hmm. lulus Kak ya. Kita berharap semoga lulus Iya semuanya betul. di kampus Amin. impian. Dan tentunya masih ada jalur-jalur lain lagi, baik itu yang mau masuk di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Tentunya kami terus berdoa dan berharap semoga semuanya lancar. Seperti itu. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang sangat apa ya, sangat penting untuk dibahas, saya mungkin sedikit akan memperkenalkan, nantinya akan dilanjut langsung sendiri oleh narasumbernya. Kenapa saya apa namanya memilih Kak Titin? Nah, saya panggil Kak Titin nih. Kak Titin di episode pertama ini karena menurut saya ada apa ya? Saya tuh semacam ada pasal-pasal sih Kak yang sepertinya saya harus pilih orang yang tepat nih mengisi pasal-pasal tersebut berdasarkan tema-tema nanti yang akan kita bahas tentang pendidikan di perkuliahan lah seperti itu. Nah, Oke. Kak Rahmawati Syam SPSI MPSI psikolog. Iya, jadi beliau lulusan S1 Psikologi Universitas Negeri Makassar dan alhamdulillah melanjutkan studinya di Magister Universitas Erlangga ya Kak ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Uh, dan beliau saat ini merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan di sini saya lihat banyak sertifikasinya nih, ada asesor kompetensi BNSP, sertifikat coach juga. Makanya tadi saya tanya, kakak lagi ikut pelatihannya atau memberikan pelatihannya nih? Sertifikat BNSP, staf SDM, SPV dan banyak hal. Kemudian kakak juga ternyata berkecimpung di himpunan psikologi Indonesia. Saya tadi lihatnya psikologi UNM, oh ternyata Indonesia. Lebih luas lagi jangkauannya berarti kak. Bendahara Himsi Sulsel, nanti bisa dijelaskan tuh Kak, pengurus asosiasi PIO Sulsel, pengurus dan relawan Kresna. Saya ini saya pikir ini praktisinya ini sudah tepat nih untuk membahas tema pertama kita. Jangan sampai adik-adik itu salah arah karena saya sempat membuka di video kemarin malam, tidak sedikit adik-adik atau bahkan seangkatan saya waktu saya mau berkuliah Kak, apa ya, ya begitu mungkin karena tidak tahu mungkin ya bagaimana nanti dunia kampus, kemudian beradaptasinya seperti apa, ternyata tekanan-tekanan juga berbeda pada saat sekolah, dan ya itu tadi tidak sedikit yang salah arah gitu, bahkan mungkin tidak menyelesaikan studinya gitu. Saya tutup pernyataan di akhir, ingat ada doa jalur langit yang setiap malam mungkin bangun hanya untuk mendoakan kita agar bisa lulus di kampus impiannya dan pasti
itu yang tidak ingin kita kecewakan gitu Kak. Nah, Betul. jadi itu akan menjadi topik pertama kita pada episode pertama ini. Nah, saya tidak ingin berlama-lama, saya akan langsung sharing dengan Kak Titin dan saya akan persilahkan buat Kak Titin memperkenalkan diri lebih lanjut lagi Kak. Sebelum kita masuk ke topik pertama. Silakan Kak Titin. Oke, baik. Saya kira udah detail ya dijelaskan sama Kak Rusli. belum. Oke, betul sekali. Jadi saya akrabnya dipanggil Kak Titin ya, baik di kampus maupun di mana-mana gitu ya. Kadang-kadang dia bilang, kenapa nggak nyambung namanya ya? Ya, betul saya adalah seorang dosen dan juga sebagai seorang praktisi, namun memang concern saya saat ini lebih kalau dipresentasikan mungkin 70-30 ya. Jadi tetap di dunia kampus adalah yang utama dan 30%-nya adalah di praktisi karena juga saya aktif di beberapa organisasi itu tadi yang disebutkan sama Kak Rusli. Jadi HIMSI itu adalah Himpunan Psikologi Indonesia yang mewadahi sarjana mau ilmuwan maupun praktisi psikolog ya se-Indonesia seperti itu, dan di Makassar sendiri saya sebagai bendaharanya. Tapi bentar lagi mau ini apa reshuffle mau ada perubahan. Dan mohon doanya juga karena saya juga sementara ini akan menjadi mahasiswa baru juga Kak Rusli gitu. Jadi mahasiswa S3. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga lancar, Kak. Oke. Tapi mungkin kalau kesiapannya teman-teman yang dari SMA ke S1 itu agak beda ya sama yang Iya, lanjut betul. S2 atau S3 ya. Bukan lagi ke yang lebih ke mana ya, kemampuan menulis publikasi ya kayak gitu kalau Ya, yang S3. Mungkin Kak iya, Rusli, iya. Kak Rusli juga udah ya? Udah S2 ya? Oh, tidak, Kanda. Amin. Amin, 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 Kak. Amin, Kak. Oke, dan saya juga mau bilang selamat ya untuk teman-teman ya saat ini mungkin masih sedikit yang bergabung ya Kak Rusli. Iya, ya, Kak. Itu kemarin saya bilangnya sama Kak Rusli, kita nunggu sampai Gen Z-nya bangun nih. Tapi insya Allah nanti kan di share juga ya Bisa di juga, Kak. mana di YouTube ya Gitu, atau mungkin Kak. di Nah, ini eh, semoga nggak ada kendala teknis nih. Semoga hmm, rekaman layarnya lancar nih. Suaranya muncul. Kalau tidak, waduh, bahaya. Tapi betul. biasanya tersimpan di Instagram kok. Ada rekaman Ya, ininya, Kak. Nah, betul, nanti kita jadi akan kesimpan share. di situ. Jadi Siap, teman-teman yang Kak. belum sempat nonton live-nya bisa Nah, nonton di IG-nya, Reels-nya Kak Rusli ya, gitu ya. siap, Kak. Pokoknya harus di-follow. Wajib di-follow ini sekalian dipromosikan. Saya dari tadi terpukau sama filternya IG nih Kak Rusli. Oke deh, langsung masuk aja ya Kak Rusli ya. Boleh, boleh Kak. Tapi sebelum kita Oke. masuk, Hmm. saya ingin mengajak buat follow IG kami @rusliusman.spd dan @titin_syam. Oke, saya langsung Kak. Silakan di-follow, mari di-follow. Nah, Oke sesuai deh, dengan tema kita. langsung aja ya Kak. Boleh, boleh Kak. Oke, jadi mengenai langkah awal ya, Kak Rusli ya, Siap. jangan sampai salah arah. Nah, ini yang seringkali terjadi ya sama mahasiswa baru. Dia menyangka bahwa masuk ke dunia kampus itu, wah saya naik level nih, jadi live up kehidupan nih, beda sudah bukan dia lagi jadi siswa, tapi udah jadi mahasiswa. Nah, seperti itu, iya benar labelnya. Tapi apakah kita benar-benar siap atau hanya sekedar naik level tapi skill kita tetap aja menjadi seorang anak SMA. Nah, jadi masuk kampus baru itu kan bukan hanya sekedar pindah tempat ya dari SMA kemudian kita masuk jadi anak yang belajarnya di universitas. Ada perubahan identitas pastinya ya dari siswa kemudian menjadi mahasiswa. Kalau udah maha tuh berarti udah paling atas ya Kak Rusli ya. Iya, Nah, betul. maha ya. Jadi individunya itu menjadi lebih mandiri ya. Ada perubahan tanggung jawab yang tadinya mungkin segalanya masih disuapin ya, masih disiapkan dari pihak sekolah maupun dari orang tua ya. Sekarang itu nggak lagi. Perubahan lingkungan sosial dan pastinya nilai-nilai pribadi kita itu juga mengalami yang namanya perubahan. Jadi banyak mahasiswa itu mengalami kegagalan bukan karena dia tidak pintar,
tapi Hmm. karena salah arah sejak awal. Nah, Betul, Kak Rusli, betul. jadi teman-teman yang join di live-nya Kak Rusli ini adalah salah satu persiapan saya pikir ya. Persiapan atau langkah awal teman-teman untuk masuk dunia kampus. Jadi sebelum real nanti masuk, ya ini adalah langkah awalnya. Ikut live-nya Kak Rusli bersama Titin. Iya, ya, jadi kalau di SMA itu gimana Kak Rusli? Semuanya serba diatur atau fleksibel nih? Waduh, diatur loh Kak. Nggak diatur lah ya. Jam berapa pergi Diatur Kak. sekolahnya? Jam Jam berapa masuk 7, sekolah? jam Udah 7 sudah masuk harus ya? berangkat. 7.30 sudah harus masuk tuh. Betul. Kalau enggak, ada apa? Guru BK Oh, yang udah siap menunggu ya. Iya, ya. nah jadi begitu. Kalau dunia sekolah itu apa-apa serba terstruktur ya. Nah, dibandingkan dengan dunia kampus, itu apa-apa serba bisa dikatakan fleksibel mungkin ya, meskipun memang ada aturan gitu. Kalau dulu waktu sekolah kamu nggak ngumpulin tugas, bisa jadi gurunya ngejar-ngejar gitu ya. Mana tugasmu nak? Kayak gitu. Tapi ketika di kampus, mohon maaf gitu ya, dosen dengan begitu banyak tanggung jawab, bukan hanya sekedar pengajaran, tapi ada tridharma ya, tridharma yang lainnya maksud saya. Dan itu kemudian seringkali ya kita tidak peduli ini yang masuk siapa gitu, yang tidak masuk siapa. Yang jelas kalau kamu aktif pasti kita akan catat sebagai wah ini anak nilainya pasti plus lah dibandingkan dengan Nah, teman-teman yang lain. Nah, jadi beda ya. Tapi konsekuensinya itu yang nanggung adalah kamu sendiri. Ya, jadi kalau di kampus itu kan ya Kak Rusli masih inget ya. Berapa coba Kak Rusli maksimal minimal kehadirannya dia di kampus? Masih wah, inget nggak? harus 80% ya kayak Betul, 80 90 sih. minimal 80 kan 8. ya? Oh Betul, iya, masih ingat 80% Kak alhamdulillah. Rusli. Jadi Masih ingat lulus aku. ujiannya. Jadi 80% atau dengan kata lain dari 16 pertemuan itu kamu punya jatah 3 kali nggak masuk. Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau kamu nggak masuk ya berarti ketika kamu tidak mencapai itu berarti kamu akan siap-siap untuk mengulang mata kuliah itu di semester berikutnya kalau ditawarkan. Tapi kalau Iya, tidak iya. ditawarkan ya berarti kamu harus ngulang di tahun berikutnya sampai mata kuliah itu kembali ditawarkan. Nah, begitu. Atau misalnya apalagi mengenai aturan jam datang gitu ya. Kalau yang biasanya kamu datang jam 7.30 tadi kata Kak Rusli ya harus hadir 7.30. Nah, di kampus itu kan fleksibel ya. Kadang-kadang kita ngambil mata kuliahnya ada yang jam 10, ada yang jam 12. Tentatif tergantung kita mau milih yang mana. Jadi ingat kampus itu memang memberikan kebebasan yang besar, tapi tanpa kontrol diri, kebebasan itu bisa berubah menjadi jebakan. Nah, ini yang menyebabkan orang menjadi salah arah, Kak Betul, Rusli, ya. betul, betul, Kak. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ini saya simpulkan ya Kak Rusli, lebih banyak sebenarnya dari ini, tapi yang saya perhatikan ada 3 kesalahan utama atau yang fatal biasanya mahasiswa lakukan, mahasiswa baru nih, ya. Karena kita masih newbie-nya gitu ya, masih Nah, baru-barunya, betul. itu pertama adalah salah pergaulan, Kak Rusli. Ah, Jadi saya ini sering kali ya, jadi pengalaman kurang lebih saya udah ngajar itu sekitar 8 tahun ya. Sering kali saya melihat ada mahasiswa itu di awal rajin banget, aktif di kelas. Tapi setelah dia masuk di organisasi tertentu, di circle-circle tertentu, komunitas tertentu, itu menjadi berubah ya, karena dia udah punya teman nongkrong ya. nah, Awalnya cuma ikut-ikut nongkrong aja, tapi kemudian setelah itu kemudian dia menjadi sering bolos karena diajak gitu ya. Awalnya mungkin coba-coba, tapi justru menjadi kebiasaan nih. Nah, biasa. misalnya diajak, ayo merokok gitu ya, karena komunitasnya rata-rata merokok atau minum-minum dan seterusnya. Jadi istilah anak sekarang tuh FOMO, tahu ya Kak Rusli ya, FOMO, fear of missing out. Jadi Missing takut out nggak ya. diterima, jadi takut nggak diterima, jadi ya udahlah ikutlah gitu ya. Nah, intinya adalah lingkungan itu memang bukan sekedar teman ya, tapi sistem yang bisa membentuk nanti masa depan kita tuh seperti apa. Itu kesalahan yang pertama, salah bergaul Kak Rusli. Ya, 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 ya. Oke. Terus yang kedua, tidak punya arah. Nah, sebenarnya ini yang penting, yang utama nih ya. Tidak punya arah. Banyak mahasiswa itu bilangnya gini, ya udahlah jalani aja dulu perkuliahannya, nanti juga nyaman gitu ya. Karena mungkin dia pilih
kampus, pilih jurusan itu karena ikut-ikutan teman-temannya atau Ya, mungkin dipaksa sama orang tuanya ambil jurusan ya. ini padahal tidak sesuai passion gitu ya. Nah, itu. Ya udahlah saya jalani saja. Semester 1 sampai 4 mungkin relatif lebih ya santai ya, masih bisa Hmm. ikut. Nah, setelahnya itu baru bingung. Ini saya nanti kalau lulus mau jadi apa ya? Nah, bingung kan? Atau banyak mahasiswa yang baru sadar di semester 4 5, kenapa ya saya ngambil jurusan ini? Nggak dapat gitu, nggak dapat feel-nya di kampus ini. Jadi akhirnya baru berpikir lagi untuk daftar lagi atau coba lagi di tempat lain gitu. Nah, ini yang bahaya Ya. karena tidak punya arah itu. Ya, atau mungkin ada yang sampai selesai benar-benar bisa kayaknya hidupnya itu lancar-lancar aja kuliah, tapi kemudian IPK-nya juga oke gitu ya, bagus, tapi tidak punya skill. Nah, itu sama juga. Ini berarti orang itu tidak punya arah. Jadi Betul IPK betul. yang tinggi itu belum menentukan bahwa kamu itu sudah Iya. benar gitu ya. Ya, Heeh, secara kognitif oke, tapi kamu tidak heeh, menentukan strategi apa nih biar saya heeh, bisa heeh. mencapai apa yang saya inginkan. Iya, Nah, betul betul. yang ketiga, Kak Rusli, yang ketiga itu Siap. adalah rapuh secara mental. Nah, ini ya. Jadi Gen Z itu pinter. Nah, hasil Ah, penelitian menunjukkan bahwa Gen Z itu memang pintar. Jadi teman-teman ya. itu luar biasa lah. Dari sisi kognitifnya memang karena dia beda-beda dengan gen kita ya. Kamu gen apa Ya, ya Kak Rusli ya? ini milenial Kak, akhir. Oh, gen milenial. Oke, baiklah kita sama berarti ya. Apalagi di sebelum-sebelumnya gitu ya, gen-gen sebelumnya Ya, gitu ya. Paparan informasi pengetahuan itu kayaknya masih hmm, terbatas lah dibandingkan terbatas. sekarang Betul. semuanya mereka bisa akses dari manapun dari Ya. online ya terutama dengan kehadirannya AI saat ini kayaknya Hmm, apa-apa tuh serba mudah gitu ya. bahkan banyak yang berpikir ya ngapain saya belajar gitu orang saya Hmm, searching masukkan kata kunci aja sudah dapat ada. begitu tah. Iya Nah, ya. tetapi kemudian apa? Mereka tuh Hmm, rentan. Nah, Gen Z hmm, itu pintar tapi mohon maaf rentan gitu ya. hmm, Kenapa hmm. kenapa mereka rentan gitu? Yang pertama adalah mereka seringkali mengalami yang namanya ini hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Ya. Gen Z itu sangat overthinking dia. Jadi Oh, belum oke, apa-apa betul. sudah nanti gini, nanti gitu ya. Nah, atau kemudian anxiety, cemas berlebih. Karena Ya, seringkali betul. apa? Sekarang ini kan kita ya, kayaknya TikTok tuh enak aja Hmm, scroll-scroll ya. hmm, hmm, Di hmm. Instagram lihat reels atau apa dan yang sifatnya sangat singkat begitu ya. Nah, itu kemudian menjadi membuat kita tuh membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat gitu. Jadi Ya, social media effect. ya, Hmm. betul. Padahal kan harusnya kita membandingkannya dengan milestone-nya kita. Kita Hmm, seperti apa saat ini, saya umur segini, harusnya saya bisa apa ya? Nggak usah membandingkan antara pewaris dengan perintis, kata orang kritis. sekarang ya. Ya nggak bisa, nggak apple to apple lah Kak Rusli ya. Nah begitu. Dan juga mereka jadi lebih mudah burn out ya, mudah lelah ya. Kayaknya dan ya mohon maaf, akhirnya mereka mengalami yang namanya self harm atau mencoba menyakiti diri ya, membuat barcode istilahnya sekarang kalau Hmm, udah burn out tuh udah nggak sanggup lagi ya, atau bahkan banyak sekali case-case-nya remaja sekarang yang mengalami pencobaan bunuh diri ya, betul. itu. Alhamdulillah. Waduh, Dan ini kemudian ada benar-benar. yang namanya juga, betul, imposter syndrome. Ya, ini Hmm, jadi selalu merasa insecure. Saya tidak sepintar mereka. Kayaknya ini saya salah jurusan deh. Nah, itu. Jadi banyak mahasiswa itu berhenti bukan karena hmm, dia tidak mampu, tapi ya, karena mentalnya yang nggak kuat. hmm, hmm, Begitu, hmm, Kak hmm. Rusli. Ih, benar Mungkin mau banget. direspon dulu, Kak Rusli. Itu Siap Kak. gimana? Oh, itu tuh Hmm. benar banget tuh. Ada 3 kesalahan fatal tadi dan ini Mm-mm. alhamdulillahnya karena mungkin saya mendapatkan lingkungan yang di awal itu sudah bagus Kak. Akhirnya salah Hmm. pergaulan itu bisa berubah menjadi pergaulan yang baik. Hmm. Saya apa namanya belajar begadang itu pas mahasiswa Kak. Waktu Hmm. sekolah kan nggak pernah belajar begadang kita. Betul, Harus betul, betul. tidur pukul 10. Nah, sejak masuk Hmm. kampus kan apa namanya dengan waktu yang fleksibel tadi, kita bisa masuk jam 10 bahkan kita justru mencari apa namanya mata kuliah yang tidak masuk pagi hanya untuk hanya untuk Jadi datangnya siang ya. Betul, betul, hanya untuk betul. apa ya? Betul nggak hanya untuk agar bisa begadang malamnya gitu kan?
Nah, Hmm. itu saya dapat banget waktu awal-awal tuh Kak. Nah, tadi betul sekali tidak punya arah karena ya itu tadi Kak, kita kan nggak tahu ya dari dunia sekolah yang remaja-remaja seperti itu tiba-tiba masuk di dunia kampus yang ternyata oh ini loh tangga pertama nih yang menuju apa ya kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya kan. Dan kalau memang kita betul-betul tidak mempersiapkan diri ya itu tadi alhamdulillah tadi ya makanya saya sepakat sekali Kak tadi lingkungan itu sangat menentukan karena saya sangat merasakan sendiri gitu loh bahwa ketika saya mahasiswa baru saya beruntungnya mendapatkan lingkungan yang sangat positif di mana waktu itu saya kan fakultas teknik tuh Kak itu apa namanya bahasa-bahasa ya tahu sendiri lah kayak fakultas teknik kayak gimana dan ya benar sih kayak gitu. Cuma ternyata ketika saya dapat lingkungan yang bisa mengarahkan saya lebih positif, saya pada akhirnya bisa menentukan, oh saya nanti setelah kuliah saya akan jadi seperti ini nih. Dan alhamdulillah saya konsisten, walaupun mungkin jurusannya komputer, tapi karena dari awal saya sudah masuk di lingkungan koperasi, akhirnya saya berkecimpung di koperasi gitu. Dan itu bisa memberikan dampak dampak ekonomi kepada saya gitu. Dan betul sekali rapuh secara mental. Nah ini sering sekali sih Kak, apalagi betul sekali Gen Z ya Kak ya. Dia lebih cepat masuk pada dunia fase quarter life crisis kayaknya kayak. Betul. Harusnya kan kalau sepengetahuan saya fase quarter life crisis itu kan di umur 20 Kak ya sampai 30 ketika apa ya kita kayak suka membanding-bandingkan diri kita ke orang lain tapi saya lihat-lihat sekarang ini sudah masih SMA sudah membanding-bandingkan dirinya gitu loh. Nah, ini Hmm. kok cepet banget ya. Nah, itu mungkin yang harus dipersiapkan ya, yang harus dimengerti oleh adik-adik yang mau masuk kuliah. Nah, ini yang paling penting juga nih Kak. Tadi berbicara tentang lingkungan. Tadi sebenarnya sebelum Kak Titim bergabung, saya sempat prolog sedikit bahwa mungkin ketika kita di sekolah, circle kita kan masih sempit tuh. Kita cuma berinteraksi dengan teman kelas, Betul. adik-adik kelas atau kakak-kakak kelas gitu kan, guru. Nah sekarang di dunia kampus ternyata kita akan circle-nya tuh akan lebih melebar lagi karena kita Hmm. berkumpul dengan berbeda budaya, berbeda bahasa gitu kan. Saya pertama kali mendapatkan sorry ini bukan ini apa namanya ini fakta karena saya baru mendapatkan budaya yang berbeda gitu loh Kak. Bugis Makassar kan atau Hmm. Raja, kemudian Hmm. berbeda agama, berbeda suku, itu saya baru dapat di kampus gitu loh. Nah, gimana Hmm. apa ya agar mahasiswa itu bisa beradaptasi cepat Kak di dunia kampus? Itu mungkin yang jadi pertanyaan juga Hmm. tuh. Oke, betul. eh yang terpenting sebenarnya bukan cepatnya beradaptasi ya, tapi kita Hmm. beradaptasinya secara tepat, Kak Rusli. Oke, Ya, jadi bukan kalau cepat misalnya tapi pun tepat. kita udah, benar. Jadi pun kalau misalnya kita udah masuk ke lingkungan tertentu, ya jangan buru-buru gitu. Nggak usah Hmm. kemudian lantas kita harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaannya dia, tetapi Hmm. kemudian kita perlu mengamati, mengobservasi dulu ini benar nggak sih saya masuk di lingkungan yang ini. Nah, Hmm. jadi kemudian tepat gitu. Jadi Oke. jangan buru-buru. Yang terpenting sesuai nggak dengan nilai yang kita bangun selama ini. Begitu, Kak Hmm. Rusli ya, kalau mengenai adaptasi. Nah, ini juga sedikit saya mau menjelaskan ya, tadi juga Hmm. terkait dengan kemampuan adaptasi dan seterusnya. Hmm. Juga isu-isu kritis nih, Kak Rusli mungkin kemarin Hmm. ngikut ya, Hmm. banyak berita seliweran ya terkait dengan Oh iya Kak, kekerasan seksual. betul. Nah, Hmm. ini adalah isu kritis yang kalau kita bilang ini seksi, tapi sampai hari ini itu juga masih selalu terjadi, masih Hmm. dianggap dinormalisasi sama bahkan pihak kampus, mohon maaf Oh gitu ya iya iya. seringkali. Jadi, Hmm. saya juga sedikit mau ceritakan gitu ya, Hmm. kekerasan dan resiko-resiko yang ada di dunia kampus. Bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi ini Iya iya real, iya. ini terjadi ya Kak Hmm. Rusli ya. Hmm. Kalau kemarin kita menyimak ya, bahkan di kampus yang sudah sangat Wow. bagus gitu ya, ke Indonesia ya, Hmm. tapi kok Kelas bisa tinggi. terjadi seperti itu. Jadi Wajar. beberapa isu, yang pertama itu adalah yang saya mau ceritakan Kak Rusli adalah Hmm. tentang gaslighting. Nah, mungkin pernah dengar nggak istilah itu, Kak Rusli? Ini Oh, belum sangat-sangat belum Kak. populer nih Hmm. Hmm. sangat populer nih di Gen Z. Jadi Oke. eh,
seringkali tidak disadari, tapi itu kemudian nanti akan berdampak kemana-mana, Kak Rusli. Nah, Oh, apa oke. itu gaslighting? Jadi ini adalah manipulasi psikologis yang Hmm, membuat korban itu jadi ragu sama dirinya, merasa oke. bersalah, padahal sebenarnya dia nggak salah. Nah, contoh misalnya kayak yang terjadi di dunia kampus ya, Hmm. misalnya kalau waktu SMA kan kita masih dilarang ya sama orang tua pacaran gitu ya, Ya, tapi karena betul. udah Kak kuliah gitu kadang-kadang orang tua juga ya udahlah udah dewasa Ya, gitu ya dewasa. sudah bukan lagi waktunya kita Hmm, untuk melarang terlalu berlebihan. Nah, ya. tapi gaslighting ini kejadian atau case-nya di hubungan pacaran itu kadang-kadang Hmm, misalnya ada pacarnya bilang begini, ih kamu terlalu lebay, padahal saya hmm, cuma bercanda gitu. Padahal hmm. sebenarnya dia udah dalam konteks melakukan kekerasan sama pacarnya. Atau misalnya Oke. dia bilang, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus nurut. Nah, itu. Wah. Kadang-kadang kita karena masih masa transisi ya, masih yang tadinya benar-benar dilarang, terus kemudian ada orang tua yang kemudian berubah, yang otoriter kemudian menjadi permisif Hmm. gitu ya, Hmm, hmm, hmm. membolehkan, dia jadi bingung. Nah, jadi bingung gitu. Ini Hmm, saya hmm, harus hmm. nurut apa gimana? Nah, Iya, ini iya. manipulasi sebenarnya, manipulasi Hmm. psikologi. Kemudian antara senior sama junior. Nah, Junior. kadang-kadang Oh, ada senior kan karena sudah merasa punya otoritas besar gitu ya. ya. Ini demi kebaikan kamu, Dek. Saya lakukan ini Hmm. supaya kamu Aduh, kuat. Nah, seringkali begitu aduh, ya, aduh, Kak aduh, aduh, Rusli aduh. ya. Nah, Ya, ini jadi bahasa-bahasanya bernostalgia ini. menggunakan retorika seperti itu. Padahal sebenarnya itu udah membentuk tekanan atau abuse di antara senior junior ini kayak Hmm. gitu. Atau misalnya di antara teman-teman aja ya, di antara teman-teman mereka mereka kadang itu terjadi yang namanya apa? Toxic relation ya. Kamu Ah. aja yang terlalu sensitif, ya semua orang juga Hmm. biasa aja kok saya lakukan begini. Nah, Iya, dampaknya iya. ketika mereka menjadi tidak percaya diri gitu ya, hilang kepercayaan diri, bingung benar Kak Hmm. ya membedakan ini yang mana yang benar ini, yang mana yang salah ini. Sehingga dia Hmm. menjadi ketergantungan pada pelaku. Nah, ini juga berkaitan tadi dengan adaptabilitas itu. Dia Hmm. harus adaptif kah dengan orang yang seperti ini, dengan junior yang seperti ini, atau dengan pacar yang Hmm. seperti ini, atau jangan-jangan ini salah gitu. Hmm. Jadi kalau kamu adik-adik teman-teman gitu ya yang sering merasa bahwa kayaknya saya salah ya. Padahal sebenarnya Hmm. kamu loh yang Enggak ya? disakiti, kamu loh yang korban. Heeh. Nah itu hati-hati, itu namanya Oke, gaslighting oke. tuh harus. Nah ini Oke. yang paling sering terjadi nih, populer banget nih sekarang terjadi seperti itu. Oke, apalagi kalau misalnya sudah yang kedua itu adalah kekerasan seksual ya. Tadi Iya, juga kita aduh. bahas ya realitanya Hmm. saat ini itu banyak sekali terjadi di relasi Hmm. pacaran atau di kegiatan Hmm. organisasi, relasi senior Hmm. junior. Isu ini memang tidak nyaman ya, tapi ini sangat penting harus Hmm. berhati-hati, lebih banyak berhati-hati lah teman-teman yang masuk di Hmm. dunia kampus. Dipaksa melakukan hal fisik misalnya Iya, iya, kayak iya. tadi gitu ya. Kenapa sih kamu nolak kan kita statusnya pacaran? Nah, dipikir suami istri Hmm. Iya. ya atau misalnya pokoknya intinya diberikan penekanan yang seakan-akan kalau kamu tidak melakukannya itu kamu salah gitu. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah concern ya, itu harus jelas, harus sadar tanpa tekanan. Diriku ini adalah milikku, bukan milik orang lain. Hmm. Orang lain Oke. nggak boleh memperlakukan saya seperti itu. Atau Hmm. ini toxic relationship tadi misalnya dengan dia cemburu berlebihan ya. Iya. Misalnya media sosial kamu passwordnya apa? Nah, semuanya dia mau Hmm. tahu. Bahkan saya pernah menangani klien itu dia sampai rekening-rekeningnya tuh Us, diketahui sama pacarnya. Ya kayaknya itu. Allah. Karena dia mencoba untuk bagaimana menekan si klien si Hmm. pacarnya itu supaya Pacarnya menjadi itu. sering merasa bersalah. Kamu kan pacar saya, harusnya saya bisa tahu dong Iya. segalanya. Nah, mungkin awalnya hanya dari Iya. situ, lama-lama ke fisik dan ini juga Hmm. sangat rentan terjadi Kak Rusli bagi teman-teman Iya, yang iya. baru karena belum ngerti apa-apa kan ya gitu. Jadi Iya, betul, betul, betul. kalau udah hubungannya itu mulai yang tadinya cinta menjadi menjadi takut, lelah ya, jadi kita kehilangan jati diri sendiri itu berarti Iya, bukan iya. lagi hubungan yang baik. Nah, seperti itu Kak Hmm. Rusli. Iya sih, Jadi adaptable itu bukan cepat tapi harus tepat harus kepada tepat ya. siapa. Betul Hmm, sekali, Kak. hmm, Itu harus di garis bawah itu. Jadi kalau mau hmm, beradaptasi dengan lingkungan bukan cepat, tapi hmm, harus tepat lingkungannya seperti apa ya, Kak ya. hmm. Betul. Karena Karena seringkali sebenarnya sih, hmm, kenapa? hmm, nggak apa-apa. Lanjut. Oh lanjut, ke bawah Kak. Alasan sih lanjut, lanjut, lanjut. Sering kali. Tadi tadi seringkali tuh mereka pengennya ingin diterima gitu. Iya Nah, sih, betul, betul instan Kak, betul, gitu. betul, Heeh. betul, betul.
Makanya ya itu tadi sih ini kan sudah berseliweran sekali sih Kak. Dan saya Hmm. sih merasanya agak mengganggu sebenarnya kasus-kasus seperti ini ya. Memang sebegitu apa ya, eh apa benar sih ada seperti itu di kampus ya? Hmm. Aduh, dan Hmm. gimana sih antisipasi dari pihak kampus gitu loh? Karena ya mungkin dulu waktu zaman kita tuh bisa jadi mungkin ada kasus seperti itu, tapi karena dulu kan keterbukaan informasi tidak sebesar saat ini gitu kan. Nah, saat ini Betul. tuh kan cepat sekali tuh kasus-kasus seperti itu kan kalau misalnya didapatkan langsung viral gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak penanganan kampus gitu loh terhadap case-case seperti ini gitu? Oke, baik kalau di kampus saya sendiri ya gitu ya, tempat saya Mhm, mhm, mengajar gitu, memang mhm. eh tapi dan harusnya ya ini juga Harusnya di sudah semua ya. disiapkan di semua universitas, Mhm, betul. iya sih. Jadi namanya layanan kemahasiswaan yang anti kekerasan, saya lupa apa Oh, namanya oke. ya. Oke, oke Kak. Oke, Siap, seperti siap, itu. siap. Nah, tapi kalau Mhm, khususnya di mhm. fakultas saya sendiri itu ada fasilitas itu namanya pusat layanan psikologi. Jadi kalau Nah, misalnya ada korban-korban seperti itu biasanya mhm, ditangani dulu. Jadi bertahap sebenarnya. mhm, Kita mhm, bisa mhm. nanti teman-teman ini kalau misalnya udah masuk ke dunia kampus akan ada Mhm. orang tua ya yang disebut dengan apa? Mhm. Pembimbing akademik. Iya, Nah, orang akademik tua di betul. kampus lah. Betul. Nah, itu PA, PA, PA. adalah PA betul, bukan PA ya. Ya, jadi itu adalah Iya ya, betul. solusi pertama ya, solusi Iya ya, betul, pertama. betul, betul, betul. Jadi baru habis itu kemudian ya itu bisa dibawa ke mana? Ke pusat layanan psikologi seperti Nah, itu ya. Nanti di tingkat universitas juga ada yang menangani mhm, kekerasan seksual dan seterusnya itu dan lebih lanjut nanti kalau misalnya memang dalam kondisi yang sangat parah baru kita akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ke PPA atau mhm, Puspaga dan oke. seterusnya. Iya, iya, Seperti iya. itu. Nah, tapi Sip, memang sip. intinya fasilitas seperti itu tuh harus Hmm, disediakan. Mm-mm. iya, iya, sip. Nah, sebenarnya sih secara langsung saya ingin mengajak bahwa jangan khawatir gitu loh karena sebenarnya di dunia kampus itu tidak yang seperti yang kita bayangkan bahwa oh kita bisa sebebas gitu sebebas mungkin tidak ada yang mendampingi. Betul sekali jadi ada namanya PA pembimbing atau pendamping sih Kak, pembimbing ya, pembimbing akademik ya Kak ya, pembimbing akademik Pembimbing, yang nah pembimbing akademik. biasanya satu betul. Biasanya satu pembimbing akan membimbing misalnya 5 sampai 6 mahasiswa. Nah, itu tuh sebenarnya Hmm. jadi tempat apa ya kayak tempat curhat pertama kita sih sebenarnya. Karena saya masih ingat pembimbing akademik saya itu apa ya kayak saya tuh merasa kayak dia bapak, betul bener-bener bapak gitu Hmm, loh. Karena betul. ya kita kan sudah jauh dari orang tua nih, apalagi kuliahnya di luar apa namanya di luar kota misalnya kan. Nah ini kan Mm-mm. tentu perlu pendampingan juga. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa jangan khawatir dengan pemberitaan yang terjadi saat ini. Tenang saja bahwa di kampus itu sudah ada pembimbing akademik. Kemudian kalau misalnya memang eh, apa ke jenjang lebih tinggi lagi ada pusat layanan psikologi tadi juga kak ya. Dan pasti Mm-mm. semua kampus sih sebenarnya sudah ada seperti itu sih. Nah, Hmm, eh biasanya ketika kita sudah mulai kuliah, kan tekanannya pasti berbeda tuh Kak. betul. Tekanan di sekolah dan ternyata dan tekanan di kampus gitu. Karena baik apa namanya tugas akademik misalnya tugas-tugas kampus, belum lagi tekanan-tekanan tadi senioritas dan segala macamnya lah. Nah, kira-kira bagaimana caranya menjaga kesehatan mentalnya tuh Kak di tengah tekanan akademik tadi dan juga sosial di kampus gitu. Menjaga kesehatan Kesehatan mental, eh, kete- betul. Apa yang harus kesehatan dilakukan mental. nih, Kak? Oke, baik. Yang pertama sih kita harus kenali dulu ya diri kita. Jadi namanya Mhm, self awareness. Kita harus kenali apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, dan bagaimana betul. caranya kemudian yang menjadi keterbatasan itu akan ditutupi dengan kelebihan yang kita punya. Itu yang paling Mhm. pertama. Selanjutnya belajar bilang tidak ya. Nah, ini Ah, juga oh, penting ya. iya Hah, betul sekali. jangan jadi orang yang people pleaser. Apa-apa Iya. ye ye gitu ya. Kalau di Makassar kan begitu Betul. ya. Iya, budaya iya itu
tapi kemudian kita tidak realistis sama kemampuan kita. Nah, ini kadang-kadang juga Hmm. menjadi tekanan mentalnya kita ketika harus terus mengatakan iya padahal diri ini sebenarnya nggak sanggup. Nah, ini bukan berarti kita lemah, kita tidak bisa. Iya, Ini berarti betul. sebenarnya kita adalah orang yang kuat. Saya tidak mau Hmm. ikut, saya tidak bisa seperti itu bukan karena saya lemah, tapi justru saya bisa berkata tidak pada hal-hal yang sebenarnya memang tidak boleh. Iya, Nah, iya, iya, yang betul. selanjutnya adalah kita perlu bangun support system ya, Kak Rusli. Jadi Oke, sekali lagi tadi jangan cepat, yang dibutuhkan itu bukan cepat tapi tepat ya. tepat. Ya. Cari teman yang bisa buat kamu berkembang, bukan yang Hmm. ngajak kamu tenggelam. Nah, ini saya sering sekali Hmm. kalau cerita ke mahasiswa nih, filosofi kepiting Kak Rusli. Oke, oke, Jadi oke. pernah lihat kepiting kan? Iya, Kak iya, Rusli iya, aslinya dari Bone ya? iya Kak, Banyak betul. kepiting ya. Banyak Nah, kepiting dong Kak. kepiting itu kalau kita lihat ketika dimasukkan ke dalam wadah begitu ya, ketika ada Hmm. temennya yang mau naik satu, kepiting yang lain ngapain Kak Rusli? Apa ya, ngulurin, Pernah ngulurin lihat ya? tuh? Ngulurin. Narik kan ya? Narik, narik, betul, betul, Sebenarnya betul. menarik ya. Jadi dia nggak mau tuh seakan-akan bilang kalau kamu jangan naik, saya loh nggak Iya, bisa iya, iya, naik iya, begitu. betul, betul, Nah betul. seperti itu. Jadi hati-hati ketika Oh, sudah oh. ada apa namanya lingkungan yang seperti itu kita bisa kenali bahwa ini adalah lingkungan yang toksik. Kayaknya mau mengarahkan Hmm. ke hal yang salah nih. Nah seperti itu. Jadi Hmm. jangan sampai tenggelam. Dan Ya, ya, kita ya, juga ya. perlu yang namanya resilience ya, Kak Rusli. Tadi saya katakan Oke. bahwa banyak sekali mahasiswa yang dan ini baru-baru banget saya alami Kak Rusli, Hmm. mahasiswa saya itu karena di semester satu mungkin masih masih nyaman gitu ya dengan Ya, mata kuliah betul. yang relatif lebih mudah gitu ya. Begitu Hmm. masuk di semester berikutnya udah masuk semester 5 kan sekarang ini untuk semester 5 itu kemudian mereka keluar gitu karena nggak sanggup Hmm. lagi untuk iya, banyak sebenarnya pemicunya, bukan hanya dari sisi kampus yang banyak tugasnya, tapi kemudian Hmm. ke-trigger juga dengan masalah keluarga, masalah Nah. temennya dia. Hmm. Jadi yang terpenting adalah dia harus resilience, teman-teman harus resilience gitu Hmm. ya. Jadi gagal itu bukan akhir, tapi kita evaluasi lagi apa sih yang buat saya Ya. gagal dan kemudian apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa lebih baik. Dapat nilai Hmm. jelek, evaluasi. Bukan lagi menyerah, Ya. tapi apa nih yang salah? Oh, manajemen waktunya yang keliru kemarin. Atau saya kebanyakan main dan seterusnya. Nah, seperti itu Kak Rusli. Jadi memang harus kuat sih. Resiliensi benar-benar harus dilatih sejak awal dan Hmm. harus siap dengan kondisi ini pasti akan ada Hmm. atau akan mengalami posisi ini gitu dan saya kira ini juga akan menjadi proyeksi kita ke kemudian ya Iya, dunia betul. kan masuk lagi nih namanya dunia kerja ya Kak Rusli ya Iya itu Kak, betul. tantangannya gimana Kak Rusli pasti udah lebih Hmm. tahu kan ya udah mengalami kan sekarang jadi benar-benar kepake lah Iya, kemampuan betul, betul daya sih. juang ketika sekolah itu ketika kuliah itu pasti kepake sih. Iya, betul, betul sih Kak, betul, betul, betul. Nah, saya sepakat sekali sih, saya mau garis bawahi tadi support system. Hmm. Alhamdulillah yang menjadi support system saya pribadi adalah teman kelas saya sendiri Kak. Hmm. Jadi benar-benar tuh apa ya? Makanya penting mungkin yang ikut live hari ini tuh ini penting sekali support system di antar satu kelas gitu. Karena Hmm. alhamdulillah kami bisa selesai bareng-bareng Kak. Tidak Hmm. maksudnya Oh, luar jaraknya biasa. nggak jauh, mungkin misalnya selesai tahun ini tahun depan sudah selesai lagi gitu. Jadi tidak ada yang saling melepaskan gitu, dan kalau misalnya ada Hmm. masalah saling support. Nah, ini penting penting sekali sih support system itu. Nah, sekarang ini akan lanjut nih Kak. Apa sih Hmm. tanda-tandanya kalau mahasiswa itu sudah dalam tanda kutip salah arah nih Kak? Kira-kira tandanya apa Kak? Oke, salah arah. Yang pertama, kadang-kadang sebenarnya kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang salah begitu ya dari dirinya. Oke. Tapi ketika kita sudah melihat teman kita yang awalnya mungkin kok rajin gitu, Oh tiba-tiba iya, banget. menjadi malas gitu ya dalam tanda kutip. Betul. Padahal sebenarnya itu dia Hmm. sedang kehilangan motivasi. Jadi bukan Ah. berarti orang yang tidak mau kemudian belajar itu berarti dia malas. Nah, Hmm. yang kedua, dia menjadi sering merasa kosong atau tidak punya Hmm. tujuan. Jadi kayak sering melamun ya, kalau Ah, istilahnya oke. anak muda sekarang itu disebut dengan MD. Oh, apa tuh Kak? Aduh, kepanjangannya. Intinya dia tuh jadi kebanyakan ngelamun. Nah, seperti Oke. itu.
Padahal sebenarnya kalau kalau melamun sih sebenarnya kalau mimpi itu kan nggak apa-apa ya. Gak Yang apa-apa. penting mimpi kita itu bisa kita capai nantinya. Nggak apa-apa kita mimpi setinggi-tingginya itu nggak apa-apa banget. Cuman kalau misalnya yang dilamunkan itu adalah sesuatu yang tidak rasional atau bahkan itu menjadi kosong, nah itu adalah tanda-tanda kita udah mulai kehilangan Wow. arah. Yang ketiga, tadi ya sudah terjebak dalam hubungan atau lingkungan yang tidak sehat. Hmm. Nah, ini Ya, ya. juga kalau misalnya ada teman kamu yang tiba-tiba dulunya rajin, kemudian sekarang jadi malas ke sekolah, ke Hmm. kampus, atau misalnya Hmm. yang kemarin-kemarin tuh ikut kerja kelompok tapi kemudian hilang gitu ya. Nah, itu Ya, juga ya, ya. perlu sadar kita, ini kemana ya? Nah, Hmm. kadang-kadang dengan adanya toxic relation dari pacar itu biasa membatasi gitu. Kamu nggak usah ikut kerja Hmm. kelompok ya, kamu Ya. hanya boleh keluar kalau sama saya dan seterusnya. Karena ada tekanan-tekanan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman temennya kamu tiba-tiba hilang, nah itu coba kita yang lebih aware gitu. Ada apa dengan teman Hmm. saya? Yang keempat Hmm. mungkin adalah mulai meragukan diri secara berlebihan. Ah. Nanti tadi gaslighting itu ya. Sering Hmm. merasa menjadi saya orang yang tidak berdaya, Hmm. saya takut, saya salah dan seterusnya. Itu. Dan yang Hmm. terakhir adalah mulai menarik diri dari aktivitas positif Oh. ya. Itu sih tanda-tandanya. Jadi mahasiswa yang dulu aktif tiba-tiba hilang, menarik diri itu Ya. bukan malas sebenarnya. Bisa jadi mereka itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Begitu Kak Rizly. Iya sih. Hampir semua sih tanda-tanda itu apa ya, kayak terdeteksi sih Kak. Karena Hmm. tidak sedikit juga kayak teman-teman kelas saya dulu tuh ya ada 5 mungkin ya, ada 4 sampai 5 orang Hmm. yang tidak tidak sampai gitu. Baru di semester 2 Hmm. sudah berhenti kuliah gitu, dan ternyata dan memang sih tanda-tandanya apa ya, mungkin ada masalah keluarga juga dan tekanan Betul. kampus mungkin yang tiba-tiba apa, adaptasinya mungkin lambat misalnya, sehingga menarik diri gitu loh dari circle. Nah, itu sih Hmm. tanda-tanda itu betul sekali Kak, ada sih sebenarnya. Nah, nah Hmm. sekarang tadi Kak Titin sempat bahas bahwa penting untuk menentukan arah sebenarnya. Nah, Hmm. seberapa penting sebenarnya mahasiswa itu dari awal sudah memikirkan karirnya nih sejak semester awal nih Kak. Emang emang penting gitu karena kan loh, ini kan baru mau beradaptasi nih, baru mau apa namanya, masuk dunia kampus, kok tiba-tiba langsung memikirkan karir. Emang bisa secepat Hmm. itu gitu kan? Oke. Baik, kalau saya dikasih rating 1 sampai 10, saya milihnya 100 Kak Rizly. Jadi kalau ada di Gitu pentingnya. atasnya sangat penting, penting banget gitu Penting ya. banget. Jadi harus dari semester awal itu sudah harus menentukan nih nanti karir saya ke depan seperti apa. Jadi semester awal itu kan memang adalah fase eksplorasi ya. Tapi Ya, eksplorasinya kita buat yang terarah. Jadi kamu boleh coba ini, coba itu, tapi dalam jalur yang benar-benar memang kamu minati. Misalnya nih kamu ada kuliahnya di keperawatan, ya. oke. Okay. Berarti kan nanti at least kamu akan menjadi seorang perawat, Perawat. ya. Ya. Pilihannya mungkin nggak terlalu banyak ya kalau misalnya perawat ya. Nah, tapi kemudian nanti ada kenyataannya gitu ya, banyak Iya. kemudian menjadi pegawai bank atau pegawai Betul, apa gitu yang sama sekali nggak relate, itu betul. kan berarti mereka udah sebenarnya nggak apa, bukan juga salah arah ya, tapi karena Iya, tidak iya, memikirkan memetakan karirnya itu seperti apa gitu. iya. Jadi kalau kamu tertarik, memang passionnya udah di situ, ini dari awal saya milih jadi perawat misalnya ya, Iya. berarti ikutlah kegiatan-kegiatan yang memang relevan. Jadi bukan semua hal dipilih gitu ya, tapi kemudian yang relevan nanti. Jadi kalau saya sendiri mau ngasih tips nih Kak Rusli. Iya, Ya, Kak. jadi dari sekarang dari semester awal itu ya teman-teman yang udah terpilih nih jadi mahasiswa melalui jalur SNBP udah Hmm. dipikirkan kalau saya nanti nah jadi dibagi ya jangka panjang, Iya, menengah sama jangka pendek ya Kak pendek. Rusli. Iya. Jadi panjangnya ini nanti saya akan bekerja di usia berapa ya. Oke. Kemudian jangka menengahnya nanti saya akan lulus di tahun berapa. Nanti Oke. jangka pendeknya apa yang harus saya lakukan? Belajar, selain Hmm. belajar kerja tugas, selain kerja tugas ya juga ikut-ikut kegiatan yang memang nanti sangat relate dengan pekerjaan yang saya inginkan. Kan sekarang banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya nggak harus bayar, tapi kita bisa dapat ilmunya Iya, gitu. Ikut betul. webinar, ikut Betul, pelatihan, betul. dan seterusnya. Saya kira itu sangat membangun teman-teman untuk bisa memikirkan dari sekarang mau kemana Iya, dulu nih. Tapi yang terpenting adalah tujuan jangka panjangnya sih Kak Rusli, begitu. betul, betul, betul sih.
Karena seringkali yang men-trigger itu apa namanya keingintahuan kita kan Kak. Saya masih ingat sekali Betul. itu kita ada istilah pemburu seminar. Jadi kita datang Hmm. semua di kampus-kampus juga di Unhas, di UIN hanya untuk mencari sertifikatnya. Tapi ternyata setelah masuk di dunia seminarnya tadi, terus kita dapat yang kita inginkan ya. Karena kan saya dari awal sudah masuk di koperasi tuh Kak. Dan saya ikut seminar Hmm. koperasi-koperasi terus tuh. Dan ternyata apa ketertarikan saya tuh lebih lebih kuat lagi gitu dan akhirnya ternyata Betul. yang saya persiapkan ya yang saya apa namanya rasakan sekarang, yang saya nikmati sekarang gitu. Tapi Betul. kenapa memang ini sangat penting karena menurut saya eh, selalu ada nah ini penyesalan selalu pasti ada di akhir karena Hmm. saya baru menemukan mempersiapkan apa namanya karir saya itu di pertengahan perkuliahan. Nah, di titik itulah Hmm. terkadang muncul tuh kenapa nggak dari semester awal ya saya mempersiapkan ini gitu loh. Jadi Betul. kayak kayak aduh kita apa namanya kehilangan satu step gitu. Nah, makanya betul sekali tadi kalau sudah di rating katanya dari 1 sampai 10 ternyata pilihnya 100. Sepenting itu mahasiswa apa sejak awal sudah memikirkan karirnya seperti itu mau seperti apa. Nah, ini sebelum kita apa namanya Kak mengakhiri diskusi ini sebenarnya masih banyak panjang sebenarnya pertanyaannya Kak. Harusnya ada episode keduanya nanti nih sama Kak Betul, Titin. betul, betul. Nah, Nantikan, sekarang Kak, dinantikan ini ya. ya sekarang bagaimana peran mentor atau mungkin dosen ya dalam hal ini mungkin pembimbing akademik atau mungkin dalam lingkungan itu dalam membantu kita tetap berada di jalur yang benar gitu. Oke, betul. Jadi hadirnya mentor, dosen, dan Mm-mm. lingkungan ini juga saya kategorikan tadi ya sama Mm-mm. dari 1 sampai 10, 100 juga nih Kak Rusli. Oh ya Tapi kecil ingat, sekali. yang memang benar-benar kita harus lihat dulu ketepatannya seperti apa gitu ya. Jadi sangat penting karena kita nggak mungkin bisa berkembang sendirian dong ya. Kita Iya. butuh orang lain untuk support system itu untuk kemudian bisa membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Misalnya di kampus itu ada mentor ya, kakak-kakak senior Iya. ya, itu bisa bantu kita untuk memberi arah seperti apa. Dan kemudian dosen juga kadang-kadang kan kita dikasih peluang tuh dari dosen kita sendiri ya, mau ikut project apa nih, project apa dan seterusnya. Atau misalnya dikasih challenge, kamu bantuin saya jadi asisten dosen dan seterusnya, itu harus mau ya. Kemudian lingkungan itu juga bisa membentuk kebiasaan. Jadi mahasiswa dengan lingkungan yang suportif ini biasanya lebih stabil dan pastinya lebih berkembang. Jadi ibaratnya Kak Rosli, lingkungan itu seperti tanah. Jadi kalau Iya, subur iya, itu iya. kamu akan tumbuh. Tapi kalau misalnya tanahnya emang gak subur ya udah tanamannya juga nggak bisa tumbuh begitu. Iya sih, sih. Betul, betul, betul. Oke, Kak. Aduh, ini sebenarnya ada titipan pertanyaan sebenarnya, Kak. Ini saya Hmm, kebetulan ini ada teman-teman guru nih. Sebentar Kak, saya buka oke. dulu nih. Saya takut salah ini pertanyaannya. Mana ini, mana ini. Nah, ini nih Kak. Gimana sih caranya tuh mahasiswa mengenali potensi dirinya, Kak? Dan minatnya di tengah banyaknya pilihan aktivitas di kampus. Tuh. Cara Oke. menggali potensi diri dan minatnya gitu, Kak. Minat ya. Yes. Sebenarnya kalau melalui pengetesan ada namanya tes minat bakat ya. Oh, oke. Tetapi juga tidak harus melakukan itu ya. Yang Hmm, terpenting sebenarnya jangan hanya berpikir kayaknya saya minat ini deh. Nah, yang terpenting adalah harus dicoba. Jadi oke. misalnya sebagai mahasiswa baru nih ada organisasi ya ikut gitu ya, satu Ya. dua organisasi ikut, tapi jangan diambil semua ya, itu namanya Nah, maruk ya. Dan kemudian kita lakukan refleksi, coba kira-kira saya menikmati enggak dengan melakukan aktivitas ini. Nah ketika kamu menikmati itu berarti memang minatmu ada di situ. Nah jadi oke. saya ada di sini, saya melakukan aktivitas ini, saya berkembang enggak? Atau justru saya mengalami tekanan? Nah jadi Iya. contoh misalnya di kehidupan mahasiswa itu ya, ada banyak mahasiswa yang ikut misalnya organisasi karena sebenarnya dia hanya FOMO sih ikut-ikutan gitu ya sama temannya. Tapi akhirnya apa? Tapi akhirnya yang terjadi apa? Dia kemudian resign, keluar nggak bilang-bilang ya, burnout dan kemudian tidak menemukan siapa dirinya Iya, iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. kuncinya adalah minat itu tidak ditemukan, Kak Rusli. Jadi harus Oke. minat itu tidak ditemukan dengan sorry dengan berpikir aja gitu, tapi harus dialami secara Dialami. langsung. Heeh.
Kalau Iya kan? kita konsisten, kita senang dengan aktivitas itu, berarti itu adalah minat kita. Bahkan bisa menjadi bakat kan ya. Karena Nah, iya, bakat itu ada yang memang lahir ya, dari iya, iya, lahir iya. ya. Kita Nah, ikut turunannya orang tua misalnya, tapi juga kemudian bisa jadi kasar. dikembangkan melalui dukungan dan latihan, betul. Iya, betul betul. Nah, itu kan tepat banget nih sebenarnya narasumber kita. Itu benar sekali tuh Kak. Karena saya waktu masih mahasiswa baru ya karena kan kita mau lihat lingkungan berbeda Kak ya. Saya tuh udah masuk himpunan, masuk paduan suara. Saya memiliki bakat nyanyi dan saya merasa oh kayaknya kalau saya masuk paduan suara bakat saya bisa terasa dan bisa jadi karir nih. Ternyata Hmm. enggak juga gitu. Hmm. Saya masuk dan pada akhirnya saya masuk di koperasi mahasiswa tuh dan ternyata saya mendapatkan kenyamanan persis yang Kak Titin tadi bilang tuh. Jadi betul sekali itu nggak bisa dipikir saja gitu. Ternyata memang harus dialami dan ketika kita ternyata memilih dari banyaknya pilihan tadi dan ada satu pilihan yang membuat kita nyaman, ya udah kita bisa fokus di situ dan ternyata bisa menunjang karir kita juga ternyata. Nah itu mantap Pak Manajer. Hmm. Itu ke arah tuh Kak saat ini jadi ketua Oh prodi. iya, halo Kak Aras. Oh iya, ini perlu teman-teman ketahui kita ini apa berbeda pulau ya. Satu di Makassar, Iya. satu di Balikpapan nih. Oh, Aduh, tapi aduh, aduh. sama kan jamnya waktu Indonesia Tengah kan kalau di Sama Kak, Balikpapan itu sama. ya? Sama Kak, Hmm. sama-sama. Hmm. Berarti Siap. Ini next kita aduh harus prepare waktunya lebih panjang nih ya, Kak lebih Rusli ya. panjang Kak karena jujur-jujur saja Kak, saya sudah mempersiapkan 16 pertanyaan. Tadi baru Wow. bertanya Tadi baru saya tanyakan cuma 5-6 pertanyaan aja nih Kak. Kayaknya memang harus ada episode keduanya nih Kak sama Kak Titin nih. Dan ya ini sudah Hmm. menunjukkan, makanya tadi saya bilang pasti akan lebih sejam nih. Nah ini saya mau closing statement Kak, karena kita, apa di waktu Indonesia bagian tengah, saat ini kita juga menunggu waktu maghrib juga. Betul. Dan ini closing statement dari Kak Titin untuk episode pertama ya Kak ya. Jika boleh memberi satu pesan penting untuk mahasiswa baru nantinya, apa yang ingin kakak sampaikan gitu loh. Nah, kemudian apa sih kunci utama agar mahasiswa itu tidak salah arah? Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan detail-detailnya. Sekarang kunci utamanya deh, gitu. The priority key-nya itu apa, Kak? Silakan. Oke, salam balik dari OP. Oke, baik. Sebut aja. Oh, Oh, anak saya yang pertama. oke, Masya Allah. Oh iya, Kak. Oke, baik. Mindset yang pastinya bisa menjaga teman-teman untuk tidak kehilangan arah ya. Ada 3 mindset utama yang teman-teman mahasiswa baru harus miliki. Yang pertama adalah growth mindset, jadi mindset untuk terus bertumbuh. Boleh gagal, tapi tidak berhenti. Itu satu. Yang kedua adalah tadi saya udah singgung beberapa kali self awareness ya. Jadi saya tahu apa menjadi kelebihan saya tahu apa keterbatasan saya tahu apa yang cocok dan tidak cocok untuk saya, sehingga tentukan seperti apa kamu kemudian melangkah. Yang ketiga adalah boundaries. Ini penting banget ya. Jadi beri batasan. Tadi saya bilang bahwa jangan jadi orang yang tipe people pleasure ya. Saya berhak untuk mengatakan tidak. Jadi banyak mahasiswa itu tahu sebenarnya dia salah, tapi karena ikut ya, tidak enak menolak, akhirnya yang terjadi dia menjebak dirinya sendiri. Siswa itu kuat bukan karena ikut semuanya kegiatannya, tapi dia tahu yang mana yang harus dia pilih untuk dirinya, kebaikannya, dan seterusnya. Oke, closing statement ya, Kak Rusli ya. Siap, Kak. Yang saya mau titipkan untuk teman-teman Gen Z ya, Ya. yang alhamdulillah sekali lagi selamat yang udah lulus SNBP dan terus berjuang untuk teman-teman yang yang masih proses ya, insya Allah pekan depan ya Kak Rusli Bulan ya depan, Kak. Iya, akan bulan depan. mengikut SNBT. Teman-teman, kampus itu bukan tempat untuk main-main, tapi juga Oke. bukan tempat untuk kehilangan diri. Nah, Ya. jadi hanya jadi mahasiswa, jangan jadi hanya mahasiswa yang ikut arus, tapi juga harus jadi mahasiswa yang punya arah. Dan yang Arah paling ya. penting, jangan pernah mengorbankan dirimu hanya untuk diterima sama orang lain. Nggak usah, kita nggak butuh cepat, tapi kita butuh tepat. Karena masa depanmu ditentukan dari keputusan kecil yang kamu ambil dari sejak hari pertama di kampus. Wih, Begitu, Kak. aduh, asik banget itu. Yeay. Aduh. Kak, ini banyak sekali pertanyaan, Kak. Kita belum bertanya tentang bagaimana mengelola waktu, kemudian Hmm. bagaimana secara sudut pandang psikologi memilih apa ya kayak keseimbangan antara akademik dengan organisasi. Waduh, banyak sekali pertanyaan sebenarnya, Kak.
Sebenarnya saya sudah kirimkan daftar pertanyaan ke Kak Titin, itu masih saya filter Kak ya. Masih ada sebenarnya Kak. Oke, berarti harus ada Ada sesi selanjutnya ya, Kak harus ada Lutfi sesi ya. selanjutnya Kak. Harus ada sesi Sip, sip. selanjutnya. Saya sangat berterima kasih sekali Kak Titin sudah menyempatkan waktunya untuk bisa apa namanya sharing ya. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk Kak Titin tentunya. Amin ya Allah. Dan sekali lagi kepada adik-adik, selamat datang di dunia kampus. Dan yang sedang berjuang, semoga tentunya lulus, lancar semua ujiannya gitu. Seperti ini mungkin perjumpaan di episode pertama Kak, sangat menarik sekali. Sekali lagi banyak yang perlu kita masih perlu kita bahas, namun karena waktu membatasi, di sini juga sudah sholawat ini. Di Ini udah Balikpapan. azan. Aduh, Sasan. Oh iya, kayaknya lebih cepat Makassar ya berarti ya. Oke, baik. Kalau begitu Iya. kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Titin. Sehat selalu bersama keluarga Kak. Salam sama Kakak Dahlan. Siap, Saya salam pikir juga untuk keluarga. siap Kak. Terima kasih Oke. banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Saya tutup live-nya Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih teman-teman Terima kasih semua. banyak Kak.